dari 29480. Dan yang E berapa harga jualnya? Dibagi dengan jumlah unitnya tadi. Jumlah unitnya. Ada kita ketemu 4.214. Satu tahap. Jadi kita nah, satu tahap kita nemu yang harga jualnya 4.214. Kemudian di sini diceritakan bahwa ada pesaing. Ada pesaing yang dia menjual harganya sebesar 5.214. Yang kalau yang tadi yang di poin tadi harga unitnya 4.214 ya. Nah, kalau yang tadi di poin pertama kita akhirnya menemukan dengan susah payah harganya ternyata 4.214. Kemudian diceritakan ada pesaing. Ketika kita menjual harganya 4.214, ternyata pesaing itu menjual harganya lebih tinggi dari kita, yaitu 5.214. Iya. Kemudian bagaimana cara menghitung tingkat pengembalian investasinya? Nih, yang di bawah itu ada penghasilan total. Penghasilan totalnya didapat dari berapa unit yang akan dijual? Nah, 70.000. Berarti unitnya ini dikalikan dengan unitnya tetap kan? Karena yang berubah hanya harganya. Yang pertama dari harga 4.214, dia berubah menjadi 5.000, beda 1.000. Dikalikan dengan harga yang berubah tadi 5.214. Ketemu yang 3.000. Kemudian biaya totalnya. Biaya totalnya berapa? Biaya totalnya unitnya tetap kan? Tetap 70.000. Kemudian biaya per unitnya pun tetap 3.214 karena yang berubah hanya harga jualnya. Jadinya dia tetap seperti yang kondisi awal. Labanya. Nah, kalau laba berarti kita kurangi dari penghasilan totalnya. Ini ada laba. Nah, ini kita kurangi ya. Dari 3.604.700.000 dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi kita keluar labanya. Dan kita tetap ada pajak. Karena semuanya kondisinya sama, yang beda hanyalah harga jual. Jadi kita tetap harus bayar pajak. Kita harus bayar pajak 50%. Jadi 50% ini dikalikan dengan labanya, karena kita membayarnya adalah laba setelah kita laba yang dikenakan pajak. Berarti pajaknya dikalikan dengan laba yang kita dapatkan. 50% dikalikan ini kan itu lemaknya kotor, Mbak. Dalam karena sebelum potong pajak iya. Ini kita contohnya tadi X ya. Jadi 50% ini dikalikan yang 13970. Pengembalian investasinya dikurangi investasinya dari laba ini dikurangi dengan laba setelah pajak. Ketemu 69 ROI-nya pakai rumus ini. Dari yang tadi hasilnya 69.860 dibagi dengan investasi di awal. Nah, investasi ini. Nah, investasinya
dikali 100%. Ketemu 28%. Nah, seperti itu. Semoga aja nggak keluar ya lo. Semoga aja ya. Nah, ini satu hitungan. Selesai lagi. Kalau markup tadi masih yang agak biasa-biasa, pemanasan nih udah agak jelimet. Siap buat yang selanjutnya? Nah, ini break even ini insya Allah lebih enak dibandingkan ini. Ini yang apa? Yang susah ini cuma gambarnya. Kalau misalkan udah tahu poinnya, insya Allah nggak susah lagi. Kalau break even, apa itu break even? Ayo. Titik impas. Titik impas itu berarti yang harus diperhatikan adalah berapa harganya itu, berapa harga yang kita jual supaya kita impas. Kemudian berapa jumlah unitnya. Jadi ada dua hal. Kalau ada BE break even, ini yang bisa saya hapus mana? Ini boleh saya hapus? Ini disingkat dengan BEP ya. BEP ini kita ingat aja harga dan unit. Nah, dua hal ini BEP. Di titik berapa harganya, di titik berapa unitnya. Ini rumusnya. BTT ini biaya tetap total dibagi dengan 1 min biaya variabelnya dibagi P. Ini untuk harga. Kemudian ada titik break even point yang unit. BTT-nya sama, yang beda hanya ininya aja, bawahnya. Kalau yang di harga ini dia dibagi dengan harga, iya kan? Jadi BTT-nya ini biaya tetap totalnya kan antara atas sama bawah sama, dia di bagian atas, tetap aja di bagian atas. Yang beda kan hanya pembaginya aja. Nah, kalau yang di rupiah, karena ini harga, dia dibagi dengan price juga. Biaya variabelnya sama kan? Nah, ini juga biaya variabel. Tapi kalau unit, kebalikannya, ini harga dikurangi. Oh iya, benar. Yang satunya biaya variabel, yang satunya lagi biaya variabel rata-rata. Kalau yang satunya ini harganya dibagi, kalau yang ini harganya dikurangi dengan biaya variabel rata-rata. Udah siap? Kita masuk ke ini soal ya. Sebentar. Jadi iya ini masuk. Ini kita mulai dari soal dulu aja deh. Nih, saya kasih contoh satu, nanti teman-teman ngitung ya. Ini ada 3 titik, B1, B2, dan B3 di halaman 7.25. Ada B1, B2, dan B3. Nah, B1 ini disebut dengan, nggak boleh coret-coret ya, lupa. Ini disebut dengan titik break even point-nya. B1, B2, B3. Nah, gimana cara menghitungnya? Saya mencontohkan yang di B3. Kenapa, Mbak? Yang di halaman 7.25. Ini masih gambarnya dulu. Nah, di B3 ini kita melihat ada ini ya.
Harganya berapa itu? 3.000. Selain dari titik ini apa lagi yang bisa kita ketahui selain harga? Unit. Nah, unitnya berapa? 85.000. Selain itu di situ juga disebutkan bahwa biaya variabelnya adalah 2.000. Jadi untuk mendapatkan BEP titik break even point-nya itu kan kita hanya membutuhkan ini biaya tetap total dikurangin harga dikurangi dengan biaya variabel rata-rata. Nah ini contohnya di yang ketiga, titik ketiga ya. Biaya tetap totalnya berapa? Di sini diketahui bahwa produk dan pemasaran produk X memberikan beban tetap tahunan sebesar 85 juta. Berarti itu berarti masuk ke dalam biaya tetap. Jadi ada kata-kata memberikan beban tetap tahunan. Berarti itu adalah biaya tetap totalnya adalah 85 juta. Berarti ini saya rumusnya saya tulis lagi ya, BPT min BVR. Berarti di sini 85 juta. Kemudian di B3 itu berlaku harga berapa? 3.000. Dikurangin berapa biaya variabel rata-ratanya? 2.000. Karena di sini juga disebutkan bahwa biaya produk variabel untuk tenaga langsung, material dan biaya pabrik adalah 2.000 per unit. Kemudian didapatkan bahwa hasilnya adalah 85.000 di titik. Oh ya 85 juta ya. 85.000 ya. Benar, 85.000. 85.000. 85.000 unit. Ini di B3. Ayo siapa yang mau untuk B2 dan B1? Maju. Iya, sama aja. Cuman yang beda cuman harganya. Yang lainnya sama. Ayo Mbak DJ. Mbak DJ-nya udah ngantuk. Udah kayak kena angin. Tidur semalaman. Iya benar ya. Alasan. Makanya neneknya dikabur tisu. Itu saya tidak. 85 juta dibagi 1.600. Dibagi kira sih? Dibagi 1.600. Hah? 125. Hasilnya 25. Berarti salah nih di buku.